wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Mainah, mahasiswi semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, Kraksaan, Probolinggo. Yang terhormat Bapak Muhammad Hendra MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Waris dan Ekonomi Islam. Langsung saja, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Jual Beli dalam Islam. Ada dua rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, apa saja rukun dan syarat jual beli, dan yang kedua, apa saja macam-macam jual beli. Sebelum saya menjelaskan tentang rukun dan syarat serta macam-macam jual beli, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan definisi jual beli secara bahasa, yaitu memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang yang lain. Sedangkan definisi jual beli secara istilah yaitu pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang dilalui dengan lafaz ijab kabul menurut tata aturan yang sah. Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah: yang pertama, ada dua orang yang bertransaksi antara penjual dan juga pembeli. Dan yang kedua, sigot, yaitu kalimat ijab kabul bisa berupa ucapan. Dan yang ketiga, adanya barang yang diperjualbelikan atau barang yang ditransaksi. Jadi, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya, maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syarat. Begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut. Syarat jual beli. Syarat jual beli yang pertama yaitu kedua belah pihak sama-sama ahli dalam jual beli. A. Bukan anak kecil, B. Tidak gila, dan C. Tidak bodoh. Bukan anak kecil, ia balik, berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan antara memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu. Seperti dijelaskan dalam hadis, orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal atau sembuh dari gilanya. Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya, orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar. Lalu syarat jual beli yang kedua, yaitu kedua belah pihak memiliki hak milik atau tidak dipaksa. Maksudnya adalah dengan kehendak sendiri, bukan paksaan. Prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Bila prinsip ini tidak tercapai, jual beli itu tidak sah. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Perkataan suka sama suka dalam ayat itu menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan. Rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli ada tiga. Yang pertama, barangnya langsung ada di tempat. Maksudnya barangnya langsung ada di tempat yaitu jual beli benda yang kelihatan. Jual beli yang pada waktu akad barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli. Yang kedua, ada kalanya barang masih berupa sesuatu yang belum ada di tempat,
namun telah ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta barang tersebut dijamin. Maksudnya di sini adalah jual beli itu bisa disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung. Dan yang ketiga, ada kalanya barang sama sekali tidak ada di tempat dan tidak diketahui wujudnya. Maksudnya di sini jual beli benda yang tidak ada. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.